Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yunikasari, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 dari LPTK IKIP Siliwangi, Bandung, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 8 pada materi teks eksposisi, submateri, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model problem based learning berbantuan media audio visual. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Oke, untuk membakar semangat kita di hari ini, ya kita salam semangat dulu ya. Masih ingat tidak gerakannya? Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian bilang Pagi, pagi, pagi. bisa? Tahu. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, masih bersemangat ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa, silakan ajukan tangan. Ya, silakan Dinda. Sudah siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir di pertemuan hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada yang masih ingat langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi itu apa saja? Yang pertama, Membaca atau mendengarkan teks eksposisi dengan seksama. 2, Mencatat isi pokok teks eksposisi. 3, Merangkaikan isi pokok teks menjadi sebuah kesimpulan. pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang struktur
struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Untuk kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan dan aspek tulisan teks eksposisi artikel ilmiah populer. Kemudian untuk indikatornya ada dua. Yang pertama, menelaah struktur teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nah nanti Ibu sudah menyiapkan sebuah video yang kalian simak videonya nanti. Nah kemudian nanti kalian diminta untuk menelaah struktur teks eksposisi dan juga menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, jadi nanti kalian belajar secara berkelompok, kemudian memirsa sebuah video teks eksposisi ya. Dan kalian nanti akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, untuk LKPD-nya itu menjadi bahan penilaian pengetahuan di pertemuan kita hari ini. Kemudian untuk penilaian sikap. Nah, sikap yang akan dinilai pada pertemuan hari ini yaitu sikap tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Tanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini video yang akan kalian simak. Videonya itu yang berjudul manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Kalian boleh catat informasi apa yang ada di video tersebut. Paham ya? Biasanya seperti sebagai asam lambung yang tinggi, tingginya paling rendah di pencernaan. Kalau teman-teman tidak bermasalah dengan selera makan, salah satu cara meningkatkannya bisa dengan mengonsumsi lidah buaya loh. 2. Membersihkan racun kulit. Bila teman-teman rajin mengonsumsi lidah buaya di pagi hari, ini akan membantu untuk membersihkan sistem pencernaan. Lidah buaya mempunyai enzim yang membantu proses pemecahan gula dan lemak agar sistem pencernaan berjalan dengan lancar. 3. Membantu mengobati anemia. Lidah buaya juga berguna untuk memperbaiki imun pencernaan dan hati, anemia, serta penyakit kuning. Selain itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran tubuh, kantung tubuh, dan penyakit lainnya. 4. Membantu atasi radang gusi. Lidah buaya memiliki sifat antibakteri dan antimikroba sehingga dapat membantu atasi radang gusi. Teman-teman tidak perlu menggunakan air lidah buaya. 5. Mengendalikan kadar gula darah. Manfaat lain lidah buaya juga dapat mengendalikan kadar glukosa darah bagi penderita diabetes. 6. Baik untuk rambut dan kulit. Lidah buaya membantu menjaga kehalusan kulit dan meningkatkan rambut. Selain itu juga dapat membantu menghilangkan luka-luka dan mengembangkan kulit teman-teman. Wah, ternyata ada banyak sekali manfaat lidah buaya ya. Apakah masih ada manfaat lain dari lidah buaya?
Baik anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video yang berjudul manfaat lidah buaya untuk kesehatan. Coba ada yang bisa menyebutkan tidak salah satu manfaat lidah buaya yang ada di video tadi? Silakan acungkan tangan. Ya, Ajeng terlebih dahulu. Bagaimana Ajeng? Baik, terima kasih Ajeng. Selain tadi untuk melancarkan pencernaan, ada lagi tidak manfaat dari lidah buaya? Silakan yang bisa menjawab, acungkan tangan. Ya, silakan Dinda, bagaimana? Baik, terima kasih Dinda. Dari sekian manfaat yang ada di video, kalian pernah tidak merasakan salah satu manfaatnya? Kalian pernah mengkonsumsi lidah buaya? Belum pernah. Tapi kalian tahu? Tahu. Nah, jadi setelah menonton video tadi, ya kalian mengetahui berbagai macam manfaat yang ada dalam lidah buaya. Nah, manfaat itu bisa kalian gunakan untuk kesehatan kalian ya. Atau mungkin nanti ada keluarga, saudara yang mempunyai permasalahan yang sama. Nah, salah satu alternatifnya boleh menggunakan lidah buaya. Baik anak-anak, nah sekarang kalian belajar secara berkelompok. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, akan Ibu bagikan bahan ajar dan juga LKPD. Nanti tolong di estafet saja di belakang ya. Semua kelompok sudah mendapatkan bahan ajar dan LKPD? Sudah, Bu. Nah, sebelum kalian mengerjakan, sekarang kalian tentukan terlebih dahulu peran dari masing-masing kelompok. Siapa yang menjadi ketua kelompoknya, kemudian siapa yang menjadi anggota kelompoknya. Silakan ditentukan. Sudah ditentukan masing-masing perannya? Oke, kelompok satu mana kelompok satu? Oke, kelompok satu siapa yang jadi ketua kelompok? Alila. Nah, kelompok dua siapa yang jadi ketua? Ajeng. Kelompok tiga sudah jadi ketua? Sania. Oke, berarti yang selain ketua itu adalah anggota. Anak-anak, sekarang kalian cari informasi dari berbagai sumber tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Silakan digunakan gawainya untuk mencari informasi. Sudah menemukan? Kelompok 2 sudah menemukan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Dari informasi yang kalian peroleh, yang baik dari bahan ajar maupun dari internet, Ibu ingin tahu struktur teks eksposisi itu ada berapa? Struktur teks eksposisi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, Pernyataan pendapat. pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, Rangkaian argumen. yang ketiga, nah itu adalah struktur teks eksposisi. Sekarang, karena kalian sudah mendapatkan informasi tentang
struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Ya. Perhatikan untuk mengerjakan LKPD-nya, langkah pertama itu jangan lupa ya kalian tuliskan terlebih dahulu identitas masing-masing kelompok. Setelah itu kalian baca teks eksposisi yang ada di LKPD yang berjudul pentingnya media komunikasi. Kemudian langkah berikutnya yaitu menelaah struktur teks eksposisi dan yang terakhir menelaah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Bisa dipahami? Sekarang silakan kerjakan LKPD-nya. Dituliskan dulu ya identitasnya. Kelompok berapa, kemudian kelasnya, sama anggota kelompoknya. Berarti anggota kelompoknya itu nomor 1 pasti ketua kelompok. Nanti nomor 2, 3 dan seterusnya baru itu nama-nama anggotanya. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya. Ya. Sudah? Kalau udah langsung aja diisi. Nah, ini strukturnya ya. Nanti misalnya tesis itu dari bacaan yang tadi yaitu ada di paragraf beberapa. Nanti ditulis pakai angka. Kemudian alasannya kenapa paragraf itu dikatakan sebagai tesis. Gitu ya. Ya, silakan dibaca. Boleh ya dibagi-bagi ya dengan anggota kelompoknya. Misalnya siapa yang menuliskan jawaban, siapa yang mencari jawabannya. Jadi nanti pekerjaannya cepat terselesaikan. Ya, kelompok 1 sudah mengerjakan. Kelompok 3 ada kesulitan? Ya, dilanjutkan. Semua anggota kelompok harus ikut berkontribusi ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Jangan sampai yang satu aktif, yang satunya kurang aktif ya. Atau mungkin nanti mengerjakannya yang menulisnya itu boleh ganti-gantian ya, supaya semuanya terlibat. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Kelompok 3 bagaimana, ada kesulitan tidak? Tidak ada. Ya, dilanjutkan ya. Sudah kelompok 1? Oke. Kalau sudah, nanti ditentukan ya siapa yang mau jadi moderatornya untuk presentasi.
silakan kalau belum selesai dilanjutkan. Kelompok 2 sudah? Belum. Ya, dilanjutkan saja tidak apa-apa. Kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kaidah pembahasan teks eksposisi. Kelompok 1 terdiri dari saya, Naila Mujahadat Fauziah, dan teman saya Halimah, dan teman saya Anis, dan yang terakhir Dinda. Teks dari ujian 3 bersama tesis dari paragraf 1. Alasannya karena dengan tesis yang digunakan penulis untuk mengungkapkan pendapat. 2. Rangkaian argumen ada di paragraf 2 dan 3. Alasannya karena berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta. 3. Penegasan ulang ada di paragraf 4. Alasannya karena berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan dan juga berisi pendapat, saran atau kesimpulan penulis. Nah, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan acungkan tangan. Silakan Amel. Sudah bagus. Baik, terima kasih Amel atas tanggapannya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 1? Ada? Ya, kalau tidak ada yang mau menanggapi lagi, ya silakan ditutup presentasinya kelompok 1. Sekian dari kami kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 terdiri dari saya, Adinda Muda, Madani, Zilka Al-Fatani, dan yang terakhir ada dari saya. Struktur teks terbagi menjadi 3 yang pertama tadi. Ada di paragraf 1 alasannya karena dalam teks yang digunakan penulis untuk mengungkapkan pendapat. Pembaca dapat merasa terkait pada posisi yang mendapat atau pada posisi yang diberangkat dengannya. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang berkonteks. Penegasan ulang. Penegasan ulang dapat juga berisi saran atau kesimpulan proses tertentu. Silakan ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2, acungkan tangan. Ya, silakan Dinda. Bagus. Ada lagi kelompok 3 mau memberikan? Ya, Fikri bagaimana? Bagus. Oke. Silakan ditutup presentasinya kelompok 2. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 5. Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Berarti sekarang yang terakhir kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok
3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Ya, silakan Ani. Hampir sama sama kelompok kami. Baik, terima kasih Anis atas tanggapannya. Kelompok 2 ada mau memberikan tanggapan? Ya, bagaimana aja? Sudah bagus Bu. Sudah bagus. Baik, terima kasih aja. Kelompok 3 karena sudah tidak ada lagi yang mau memberikan tanggapan, silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tadi juga yang ada di depan sudah memberikan tanggapan. Ibu sangat mengapresiasi sekali terhadap usaha yang sudah kalian lakukan, ya, mulai dari mencari informasi baik itu dari buku, bahan ajar maupun dari internet. Kemudian tadi juga kalian sudah menunjukkan keaktifannya dalam kelompok. Ya, tadi Ibu lihat ada yang sudah berdiskusi di dalam kelompoknya, kemudian ada yang menanyakan dan ada yang menjawab. Nah, untuk LKPD yang sudah kalian lakukan, ya, dari struktur teks eksposisi itu kan ada 3. Nah, untuk tesis, betul, tesis itu ada di paragraf ke-1. Nanti LKPD-nya di akhir pembelajaran dikumpulkan ke Ibu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang untuk mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini, ya, Ibu sudah menyiapkan tes hasil belajar. Yang bawa HP, ya, silakan dilihat grupnya, sudah Ibu bagikan linknya di grup. Nah, untuk yang tidak bawa HP, Ibu bagikan soal tes hasil belajarnya. Ada lagi yang tidak bawa HP? Oke, yang sudah bawa HP silakan dikerjakan ya. Kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada berapa? Ada 3. 1 tesis, 2 rangkaian, 3 nah, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Silakan yang mau bertanya, acungkan tangan. Ya anak-anak, sekarang kita merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan di pertemuan hari ini. Refleksi yang pertama, apakah kalian sudah memahami materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Sudah Bu. Baik. Ada yang mengalami kendala tidak dalam pertemuan hari ini? Atau kalian kurang memahami apa? Ada? Coba Ibu mau tanya, Dewi. Dewi mengalami kesulitan tidak Dewi di dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Kemudian Dinda? Tidak Bu. Tidak. Baik. Berarti semuanya sudah paham dan tidak mengalami kesulitan ya dalam pembelajaran hari ini. Kemudian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Coba Ibu mau tanya, Naila bagaimana Naila? Senang, baik. Kemudian Ibu mau nanya, Zakia bagaimana Zakia? Senang, alhamdulillah ya. Nah, untuk yang terakhir, apa saran kalian untuk pembelajaran kita berikutnya?
Coba Ibu mau tanya Anis, Anis. Pakai video yang berbeda, baik. Ada lagi yang memberikan saran? Tidak ada. Oke. Saran yang Anis berikan ya nanti akan Ibu tampung terlebih dahulu, disesuaikan dengan materi kita di pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, nah untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran kali ini ya, Ibu akan bagikan angket yang harus kalian isi ya. Silakan tuliskan nama lengkap dan juga kelasnya. Dibaca terlebih dahulu pernyataannya, baru kalian isi. Karena pertemuan hari ini kalian sudah mempelajari materinya, untuk pertemuan yang akan datang kalian tinggal mempraktikkan membuat dan menyajikan secara lisan teks eksposisi. Kalian di rumah cari dari berbagai sumber bagaimana menyajikan teks eksposisi. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya mengikuti pembelajaran. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.